Apa yang bisa dikenang tentang pagi itu? Matahari seperti enggan bangun dari tidurnya, membuat langit yang seharusnya biru merona menjadi pucat pasi. Angin berhembus pada kecepatan lembut untuk menerbangkan daun-daun kering, melayang 10 senti di atas permukaan jalan yang dilapisi cor beton. Terkadang, daun-daun itu terseret di jalan beton, kemudian melayang kembali hingga melambung tinggi, lalu terjatuh kembali, terombang-ambing pada ketinggian 10 senti lagi. Di dalam sebuah mobil yang terparkir tepat di bawah sederetan pohon mahoni yang membatasi jalan, seorang lelaki dengan khusyuk mendengarkan lirik lagu Boulevard yang dilantunkan dengan indah oleh Dan Britt. I don't know why you say goodbye, just let me know you didn't go forever my love. Matanya menatap dengan kosong debu-debu yang menempel pada kaca mobil, daun-daun kering yang terantuk, juga ranting pohon mahoni yang melambai seperti mengucap selamat tinggal entah pada apa atau siapa. Begitu syahdunya suasana pagi, sebuah ambigu waktu ia bingung untuk menamainya ini pagi atau senja. Tetapi setidaknya sebuah kehidupan yang sedang berjalan di komplek perkantoran ini masih menandakan bahwa pagi masih berjalan meski tanpa kehebatan mentari. Orang-orang sibuk hilir mudik ke sana kemari, keluar masuk dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Kantin di seberang sana penuh obrolan-obrolan karyawan yang tergesa menghabiskan secangkir kopi dan sarapan. Beberapa seperti sengaja membuang waktu percuma. Sebuah kios fotokopi di sebelahnya juga dipadati orang-orang yang sibuk melengkapi berkas, juga jalanan cor beton yang dipadati lalu lalang pegawai yang diburu terlambat. Di dalam mobil, lengkingan suara Dan Britt sudah memasuki refrain lagu Boulevard. Never knew that I would go so far when you left me. You're my boulevard. Come again, you would release my pain and we could be lover again. Sang laki-laki semakin terbawa suasana alam. Ia pun merasa ambigu tentang apa yang sedang dilakukannya. Apakah ia sedang menanti pertemuan ataukah malah perpisahan? Oh Tuhan, betapa terkadang pertemuan dan perpisahan persis seperti pagi dan senja yang sulit dibedakan jika saja orang tidak menyadarinya dengan sungguh. Di ambang suasana yang ambigu antara pagi dan senja itu, seorang perempuan berjalan dengan was-was dari arah kantin menuju mobil di mana sang laki-laki sedari tadi menunggunya. Langkahnya yang ingin cepat terhalang seragam rok panjang semata kaki, meskipun ia telah mengganti heels 10 sentinya dengan sebuah sendal jepit yang ringan. Dalam anggun langkahnya, sesekali angin menarik-narik kerudungnya yang berwarna kuning. Satu tangannya dimasukkan ke dalam saku seragam yang berwarna hijau lumut, sementara yang satu lagi menanteng leher sebuah botol minuman. Matanya dengan awas mengamati sekelilingnya, memastikan tidak ada orang yang mengenalnya saat ia memasuki mobil itu. Ini aku bawakan minuman untukmu, ujar si perempuan begitu memasuki mobil dengan tergesa. Sang laki-laki tersenyum, menyalakan mesin, lalu meninggalkan komplek perkantoran itu dengan diiringi daun-daun kering mahoni yang melayang, tersapu knalpot mobil. Dan Britt telah memasuki lirik akhir lagu Boulevard. Maybe today I'll make you stay a little while just for a smile and laugh together. For I will show a place I know in Tokyo where we could be happy forever. Bagaimana kau tahu kalau aku kehausan? Sang laki-laki mereguk minuman dari botol sambil mengendalikan mobilnya. Perempuan di sebelahnya tersenyum, menatapnya. Kau sudah menungguku hampir setengah jam. Sudah pasti kau kehausan. Berada di dalam besi tua ini dengan kecemasan, jawabnya. Sang laki-laki tertawa kecil. Kendaraan yang disebut si perempuan besi tua itu telah meninggalkan komplek perkantoran, melaju di jalan hitam aspal, menembus mendung yang masih menggantung. Oh iya, ini aku punya sesuatu untukmu. Si perempuan mengeluarkan sesuatu dari saku seragamnya, sesuatu yang disimpan sejak tadi, sebuah kotak yang dibungkus dengan sangat tidak rapi dengan sebuah koran bekas. Sang laki-laki tertawa melihatnya.
tergelitik dengan tampilan pemberian itu. "Selamat ulang tahun," si perempuan mengecup pipi sang laki-laki yang masih berupaya mengendalikan kendaraannya dengan fokus. "Terima kasih," sang laki-laki tersenyum, menggenggam sebelah tangan si perempuan yang menyandarkan kepalanya di bahu sang laki-laki. Jika ada yang lebih ambigu dari waktu yang bimbang antara pagi dan senja, mungkin hal itu adalah kebersamaan mereka. Keambiguan yang sudah berjalan menahun, mesra tetapi bukan kekasih, bersama tetapi bukan pasangan masing-masing. Hubungan yang abu-abu, persis cuaca pagi itu, kelabu, tidak jelas seperti daun mahoni yang melayang 10 cm di atas permukaan jalan cor beton, kadang terseret, kadang melambung tinggi, semua semata permainan angin yang meniupkan asmara. "Kita mau kemana?" tanya si perempuan, masih menggelayut di pundak sang laki-laki. Mau kemana? Ini pertanyaan tentang tujuan perjalanan atau tujuan hubungan mereka. Lagi-lagi ini pertanyaan yang ambigu. "Kita mau kemana?" Sang laki-laki menyerahkan jawaban pada keinginan si perempuan. "Aku ingin istirahat di rumahmu, makan gado-gado sambil nonton TV barangkali." Si perempuan menjawab dengan tatapan menggoda. Sang laki-laki tersenyum. Ia tahu betul apa yang sedang di kepala perempuan. Sungguh sebenarnya ini adalah ide yang sangat menggoda. Ini seharusnya bisa menjadi kado ulang tahun yang paling berkesan bagi sang laki-laki. Mengulang kejadian-kejadian itu dengan lebih spesial. Makan gado-gado hanyalah basa-basi yang ringan sebelum bercumbu sepuasnya sampai matahari menjelang terbenam. Itulah yang selalu terjadi. "Kita sudah berjanji untuk tidak melakukannya lagi, bukan?" Sang laki-laki melirik si perempuan dengan senyum. Si perempuan tertawa. "Apakah kita juga berjanji untuk tidak makan gado-gado berdua lagi?" "Kau tidak sedang menguji iman dan konsistensi ucapanku, bukan?" Seloroh sang laki-laki ikut tertawa. "Tidak, tetapi aku tidak keberatan jika kau ingin menantangku menguji iman kita berdua," jawab si perempuan. Sang laki-laki tertawa, kali ini lebih keras. "Tidak perlu diuji, kejadian-kejadian di hari kemarin telah menilai bahwa iman mereka telah mencium tanah. Kita akan beli gado-gado, tetapi tidak memakannya di rumah." Sang laki-laki lalu membuat keputusan. Si perempuan tertawa, entah merasa menang karena sang laki-laki tidak berani menantangnya, atau karena menyerah tidak bisa menguji lagi iman laki-laki itu. Besi tua membawa mereka terus melaju memasuki kota, melintasi kampus Amikom, Bakso Rusuk Masdul, Simpang 3, Pasar Baru, terus menuju arah taman kota. "Sebenarnya apa yang kau inginkan di hari spesialmu ini?" tanya si perempuan, mencairkan kesunyian yang sejak membeku di antara mereka. "Ini sebenarnya yang aku inginkan," jawab sang laki-laki sambil memberi isyarat si perempuan untuk melihat kaca depan. Rintik-rintik air yang jatuh dari langit dengan lembut seperti benang-benang sutra yang indah, tanpa petir dan gemuruh, benar-benar hujan yang ramah. "Selamat, berarti alam mendengar doamu." Yang paling indah dari hujan yang turun tipis dari langit biasanya adalah hadirnya pelangi yang berwarna-warni. Pelangi tidak pernah hadir dalam hujan yang tumpah ruah, bukan? Apapun, bagi sang laki-laki yang tengah mengendalikan besi tuanya menerobos hujan tipis ini, hujan selalu menghadirkan langit berpelangi setiap kali ia melewatinya dengan si perempuan yang masih ia genggam sebelah jemarinya. Maka setiap kali hujan turun di saat mereka tengah menghabiskan waktu berdua, hujan tersebut selalu dirasakan berpelangi. Itu semua karena wanita ini selalu menampilkan wajah yang bercahaya, tidak pernah redup. Juga lengkung senyum yang tak pernah sirna dari bibir manisnya, persis lengkung sebentuk pelangi yang indah. Aku memang sangat pandai menyembunyikan perasaan sedih atau cemas pada raut wajahku, lalu memasang wajah poker face. Entahlah, aku hanya tidak bisa memperlihatkan kesedihan atau kegundahan pada orang lain. Menurutku, yang paling patut kita bagi pada orang-orang sekitar kita adalah kebahagiaan, bukan kesedihan atau semacamnya. Tetapi walaupun aku selalu terlihat senyum, bukan berarti aku tidak pernah bersedih, ucap perempuan itu di suatu hari yang lalu. Sang laki-laki kini sedang menerka. Sekarang ia sedang benar-benar bahagia atau bersedih.
Ataukah dia juga sedang merasa ambigu tentang hubungan mereka, lalu berpikir apakah ini pertemuan atau perpisahan? 2 porsi gado-gado dengan tempe goreng dan kerupuk yang ekstra telah selesai dibungkus dari sebuah kedai di sebelah kantor Pegadaian Syariah Pasar Baru. Besi tua kembali dijalankan. Hujan masih merintik. Kita makan di mana? Pertanyaan itu kembali terlontar. Belum ada kesepakatan sedari tadi tentang tempat menghabiskan 2 porsi gado-gado ini. Taman kota, tepian Sungai Ogan. Kau tetap tidak mau membawaku ke rumah, bukan? Jawab si perempuan. Sang laki-laki kembali tertawa. Di dalam otaknya kembali terlintas pikiran untuk membawa perempuan cantik ini ke rumahnya, lalu mencumbuinya sampai puas. Sungguh tidak ada godaan yang lebih berat daripada seorang laki-laki selain keturunan Hawa yang rupawan dan menawan. Tetapi ia sadar bahwa dirinya bukanlah Yusuf yang kuat menahan godaan Zulaika. Sudah menjelang siang, kau harus kembali bekerja, ucap sang laki-laki mengarahkan mobilnya kembali ke komplek perkantoran. Si perempuan mengangkat bahu menerima. Sudah ditakdirkan di dalam kehidupan bahwa setiap kepergian akan menemukan jalan pulangnya sendiri, bahwa di setiap pengenalan manusia akan ada titik di mana mereka akan merasa lelah lalu berupaya untuk pulang kembali, entah itu kepada jati diri atau kehidupan yang seharusnya. Sepanjang perjalanan kembali itu, si besi tua melaju dengan perlahan di atas aspal yang tergenang. Sang laki-laki terus menggenggam sebelah tangan perempuan yang ternyata telah memejamkan matanya, dengan kepala tetap bersandar pada bahu sang laki-laki yang pikirannya berkelana mengeremas sejumput kenangan demi kenangan yang berserakan di sepanjang jalan. Tetapi bagaimana bisa kenangan itu usai sementara hujan terus menggelontorkan bersama rinai dan rintiknya? Menuju 1 kilometer sebelum sampai di komplek perkantoran, sang laki-laki menepikan besi tuanya pada bahu jalan yang lurus, di mana pohon mahoni juga memagari sebagai pembatas antara bahu jalan dan sungai di sebelahnya. Si perempuan yang kembali terjaga disambut dengan senyum hangat dan kecupan di bahu lengannya dari sang laki-laki. Kotak terbungkus koran yang sedari tadi teronggok di atas dashboard mobil diambil dan dibuka. Sang laki-laki terpukau dan tertawa melihat isinya. Sebuah jam tangan yang gagah. Sekali lagi terima kasih, ucap sang laki-laki mengecup kening perempuannya. Si perempuan lalu membantu memakaikan jam tangan pemberiannya tersebut pada lengan kiri sang laki-laki. Kuberi kau hadiah jam tangan ini agar senantiasa kau pakai, senantiasa kau lihat, agar senantiasa kau mengingatku, ujar si perempuan memeluk lengan sang laki-laki dengan tersenyum, entah untuk bahagia atau sedih. Kau dengar detak jam ini sayang? Sebanyak itukah aku mencintaimu? Lanjut perempuan itu yang disambut peluk cium dari sang laki-laki. Beberapa menit kemudian, menit setelah itu mereka sudah kembali memasuki komplek perkantoran si perempuan. Tangan mereka masih saling menggenggam seolah enggan melepaskan. Tetapi sampai kapan keambiguan ini akan terus berjalan? Sedang hujan sudah perlahan berhenti, memberi kesempatan kepada mentari untuk menebar siang sebagai sekat antara pagi dan senja. Tidak akan ada lagi keambiguan. Apakah kita akan bertemu kembali? Tanya si perempuan sebelum turun dari besi tua. Iya, jika besok hujan turun lagi, jawab sang laki-laki ambigu. Suamiku akan pulang beberapa hari lagi. Kita akan bertemu di hari ulang tahunku, ucap si perempuan lagi. Sang laki-laki hanya menjawab dengan kecupan perpisahan di dahi. Lalu si perempuan turun dari besi tua dan setengah berlari menuju ruang kerjanya kembali. Dan hujan pun berhenti.